Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ferry Karmansyah Minrofa, SPT MSI, merupakan dosen tetap di Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani Anda dalam mempelajari salah satu mata kuliah penting dalam bidang ilmu produksi dan teknologi hasil ternak, yakni mata kuliah Abattoir. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi Teknologi Produksi Ternak atau TPT semester 6 dengan kode mata kuliah TPT 1301 berbobot 3 SKS dengan 16 kali pertemuan, di mana rinciannya 14 kali pertemuan tatap muka untuk menyampaikan materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian, yakni ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini dirancang dengan membahas tentang undang-undang dan kebijakan tentang RPH, prinsip pendirian dan manajemen pengelolaan RPH, RPU, RPB, sertifikasi, sanitasi, dan higiene, kemudian proses pemotongan ternak dan potongan komersial, serta hubungannya dengan kualitas karkas dan daging yang dihasilkan, misalnya ternak sapi, domba, kambing, ayam, dan babi. Kemudian, dalam mata kuliah ini, selain itu yang dipelajari, pemeriksaan antemortem dan postmortem, karakteristik dan metode evaluasi karkas, serta klasifikasi dan grading pada karkas sapi, domba, dan babi, serta unggas, dan penanganan limbah rumah pemotongan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa mampu memahami undang-undang dan kebijakan tentang RPH, prinsip pendirian dan pengelolaan suatu RPH, baik itu RPH ruminansia, unggas, dan babi, yang terdapat di dalamnya sumber daya manusia, sarana prasarana, sanitasi, dan higiene yang sesuai standar. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan aspek keserawan di RPH, ruminansia, unggas, dan babi, penanganan ternak sebelum pemotongan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami proses pemotongan ternak, sapi, domba, babi, dan unggas, serta penanganan karkas dan daging untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi, standarisasi, dan grading karkas. Dan yang terakhir atau yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan prosedur pemotongan halal pada ternak ruminansia dan unggas. Pada proses pembelajaran akan dilaksanakan secara kombinatif, yakni melalui perkuliahan, tatap muka, diskusi kelompok, studi literatur, pemutaran video dokumenter, studi lapang secara langsung maupun virtual ke rumah potong hewan atau RPH, serta Project Based Learning atau PBL. Kemudian, mahasiswa diharapkan aktif terlibat dalam proses pembelajaran, berpikir kritis, dan mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam konteks nyata di lapangan. Sedangkan sistem penilaian dalam mata kuliah ini mencakup beberapa komponen penting. Yang pertama, partisipasi dan kehadiran dinilai 10%, tugas individu dan kelompok 10%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, dan serta Project Based Learning 50%. Penilaian ini akan berfokus pada pencapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, baik dari sisi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi perkuliahan tentang potongan komersial karkas babi. Saya berharap materi dalam mata kuliah ini dapat memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat dan membuka wawasan Anda tentang pentingnya standarisasi dan grading serta bagian potongan karkas babi, sistem yang bertanggung jawab dalam menjamin keamanan pangan. Mari kita mulai perkuliahan ini dengan semangat belajar yang tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, di mana kita akan belajar tentang yang berjudul potongan komersial dari karkas ternak babi. Ini adalah merupakan pertemuan 14 di mata kuliah Abattoir, dan mungkin sebelumnya minggu-minggu yang lalu sudah disampaikan oleh beberapa dosen tentang atau terkait tentang karkas. Nah, salah satunya di dalam pembahasan mata kuliah ini terdapat ternak yang harus kita bahas karkasnya,
Nah, sebelum itu ada beberapa yang perlu Bapak sampaikan di CPNK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu di CPNK 3, di mana poinnya ini teman-teman harus ya memahami proses pemotongan ternak. Pertama ada sapi, domba, babi, dan unggas, serta penanganan karkas dan daging untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, sedangkan sub CPNK, karena terkait dengan topik mata kuliah kita hari ini adalah teman-teman harus mampu memahami dan menerapkan cara potongan komersial khususnya ternak babi. Nah, untuk mencapai sub CPNK ini, kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait tentang potongan-potongan komersial yang menjadi bekal buat teman-teman semua dalam proses belajar ke depan nantinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi teman-teman, ya teman-teman bisa memperhatikan gambar ini ada beberapa potongan, ada 2 gambar. Kira-kira menurut teman-teman yang mana daging babi, yang mana daging sapi? Oke, yang sebelah kiri ya, kiri teman-teman adalah daging babi, yang di sebelah kanan adalah daging sapi. Dari pendapat kalian tadi, kira-kira kenapa ini daging babi? Ini adalah daging sapi. Nah, dari lemak. Oke, dari di sini kelihatan ya, ada lemak. Ya, di sini kalau pada daging babi lemaknya itu berkumpul di satu sisi, di dekat kulit. Ya, yang sebelah sini, ini adalah kulitnya, ini adalah lemaknya yang cukup tebal. Kemudian kalau dia di sapi, ya, ini lemaknya ini terdapat di serat-serat ototnya. Ya, kemudian perhatikan ya gambar kedua, yang mana daging sapi ini adalah sama-sama bagian loin, yang mana daging sapi, yang mana daging babi. Sebelah kiri, ya sebelah kiri. Kemudian ya, ini daging sapi. Ya, jadi terbalik. Ya, jadi kenapa? Ini adalah daging sapi, ini adalah daging babi. Kenapa? Apa yang membedakan kalau kalian lihat? Dari warna. Nah, ini sama-sama loin, ya, sama-sama loin. Warnanya lebih, kalau daging sapi itu lebih merah, kalau daging babi lebih dia putih. Kemudian dari teksturnya teman-teman, kalau tekstur dari daging babi ini ukurannya lebih besar. Kalau tekstur daging sapi itu kecil, ya, serat gabungan dari serat ototnya, ya, jadi itu akan kecil. Kemudian kalau kita lihat ini sama-sama bagian paha. Yang mana bagian sapi, yang mana bagian babi? Mana babi? Yang sapi kiri, yang babi kanan. Sama, berarti betul ya. Jadi sudah mulai tahu ya yang mana yang lebih cerah, ya, dan mana yang lebih merah. Kemudian ini coba perhatikan, ini ada 3 jenis daging, ya, ya, yang mana daging ayam, daging sapi, dan daging babi. Daging babi. Ya, jadi bagian ini kalau kita sebut adalah lea. Ya, jadi lea ini adalah loin egg, ya. Jadi dia bagian tulang rusuk ke-13, bagian loinnya yang dipotong. Ya, jadi ini kelihatan dan warnanya, ya. Nah, ini sama-sama dipanggang karena sudah diolah. Yang mana daging babi, yang mana daging sapi kira-kira? Nah, ini daging apa? Sapi. Ini daging apa? Sapi. Jadi udah jelas ya. Karena kenapa? Kalau dia dibentuk dalam ribs panggang, ya, kalau daging sapi ini potongannya kecil dia. Dan ini jauh. Ya, karena kalau kita lihat kerangka dari sapi lebih besar dan berjarak jauh, sedangkan daging babi ini pendek ribsnya, tulang rusuknya, ya, sehingga kelihatan kalau dimasak. Nah, kita masuk pada materi ya terkait tentang karkas. Beberapa pendapat setiap ternak punya istilah karkas. Istilah karkas babi berdasarkan Dirjen PKH ini adalah bagian dari tubuh babi sehat yang telah dipotong, ya, sama-sama dipotong ya, baik itu ternak sapi, ternak domba, dikerok bulunya,
tapi kalau sapi dikuliti, ya kan? Dipisahkan kepala dan kakinya, ya. Kemudian dikeluarkan jeroannya. Ini menurut Dirjen PKH. Kalau menurut Sueparno berdasarkan karkas babi itu, menurutnya adalah bobot seekor babi yang telah dipotong setelah dikurangi atau dipisahkan bagian kepala, ya, bagian kepala, paru-paru, jantung, jeroan, keempat kaki mulai dari korpus, lutut bagian depan, ya, lutut korpusnya beda dengan sapi, ya. Nanti bagian basisnya itu akan dipotong, tapi kalau di babi ini korpusnya tidak sampai ke lutut, ya. Kemudian ada tarsusnya, lutut bagian belakang. Kalau bagian belakang sampai tarsus. Jadi beda dengan bagian kaki yang di depan dengan yang di belakang. Nah, kita lanjut teman-teman, ya. Pada kandungan, ya, nutrisi daging babi ini setiap ternak itu beda-beda, ya, kandungan atau jumlahnya. Di mana kalorinya pada ternak babi itu adalah 152 kilokalori. Nah, ini lumayan cukup tinggi untuk 100 gram. Ya, karena kenapa kalorinya cukup tinggi? Karena dia di dalam satu potongan daging itu termasuk lemak itu dan mengandung lemak yang cukup banyak. Ya. Kemudian ini lemaknya untuk 100 gram saja udah 6,48, cukup tinggi. Makanya kalau makan daging babi itu orang luar, ya, orang asing itu tidak harus benar-benar dikeringkan. Ya, kalau kita lihat, ya, dipanggang, ya, kita sering lihat, ya, yang namanya babi guling, ya, itu dikeringkan lemaknya, dan itu yang membuat juicy, ya, bau rasa itu yang menarik oleh mereka. Itu yang membuat kenapa sering itu dijadikan panggangan. Kemudian lumayan ini kolesterolnya. Dan cukup tinggi juga kolesterolnya di 100 gram itu mengandung 55 mg. Ya. Kemudian proteinnya hampir sama dengan daging biasa, ya, baik itu sapi, daging domba, kerbau, kandungan proteinnya itu sekitar 22 gram. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan sodium zat besinya, ya. Kemudian iron, ya, 0,8 mg. Ya, jadi inilah satu potongan di dalam 100 gram potongan daging babi. Ini mengandung kalorinya, kemudian fatnya, kolesterolnya, protein, sodium, dan iron. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya atau topik pembahasan selanjutnya, mungkin adik-adik ada yang mau bertanya. Saya persilakan. Ya, silakan. Baik Pak. Kalau untuk membedakan jenis kualitas daging antara sapi dan babi, kalau sapi kan kita bisa melihat tingkatan dagingnya itu dari level marblingnya. Nah, bagaimana dengan daging babi? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, untuk membedakan, jadi nanti kita akan pelajari di minggu depan terkait tentang standarisasi grade, ya. Nah, daging babi itu grade-nya itu dilihat dari tebal lemak punggung, ya. Jadi dari tebal lemak punggung itu semakin lemaknya lebih tebal, lebih banyak, itu grade-nya sangat jelek, ya. Jadi itu yang menyebabkan, ya, di Amerika itu nanti Bapak akan jelaskan di minggu depan terkait materi ini. Itu grade-nya hanya ada 3. Ada grade 1, di mana grade 1 itu terlalu kurus, tidak ada lemak. Nah, grade 2 itu ada lemak seimbang dengan daging. Dan grade 3 itu adalah lemaknya lebih banyak. Nah, beda kalau pada sapi kita lihat grade-nya dari jumlah marblingnya. Semakin bagus marblingnya, grade-nya semakin bagus. Contohnya salah satu daging wagyu, ya kan? Nah, kalau pada daging babi itu tergantung juga, walaupun grade-nya 3, itu tergantung permintaan, karena tujuannya mau dialokasikan bagaimana pengolahan dagingnya. Mau dipanggang lebih bagus yang grade 3. Nah, kalau orang yang sering kolesterol, yang tinggi kolesterolnya lebih baik yang grade 1. Jadi itu tergantung pada grade-nya. Ya. Baik, ya. Kita coba lanjutkan, apakah sudah terjawab? Baik, ya. Jadi terima kasih pertanyaannya, dan nanti kita akan belajar di minggu depan terkait dengan standarisasi. Kita lanjut, ya,
Kemudian ini adalah potongan komersial dari potongan babi secara umum. Nah, tapi di setiap negara itu beda-beda, atau di setiap benua itu beda-beda potongannya, teman-teman. Ya, kalau secara umum kalau kita lihat, ya, daging babi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bagian bahu paling depan, kemudian bagian pinggang, ya, paling di atas dan bagian punggung, ya. Kemudian di bagian sisi perut, ya, nanti atau disebut belly namanya, ya. Kemudian di bagian paha dan kaki. Paha bisa disebut dengan hem. Ya, dia mengapa dikatakan hem? Yaitu hammer, dari kata hem itu diambil dari hammer karena model panu. Ya, dia besar, pukulan gitu ya. Nah, kalau bagian bahu itu teman-teman dibagi 2. Ya, dibagi 2, ada bahu bagian bawah atau lower picnic shoulder, kemudian bahu bagian atas namanya Boston shoulder atau Boston butt. Ya, itu di bagian bahu itu terbagi 2. Kemudian di bagian pinggang, ya, pada bagian pinggang ini tersedia dalam atau dibagi dalam 2 bagian juga. Ada yang namanya potongan iga, ya. Potongan iga ini teman-teman yang rib chop. Ya, jadi yang bagian yang paling atas, ya, bagian atas, kemudian ada yang pada bagian pinggang menara yang banyak. Ada yang bagian atasnya, ada yang bagian bawah. Nah, itu yang untuk bagian pinggang. Kemudian kalau bagian sisi perut teman-teman dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada bagian perut sedikit terdapat tulang rusuk. Ya, jadi ujung tulang rusuknya itu yang bagian sisi perut. Kemudian bagian perut tidak terdapat tulang. Nah, ini di bagian ini istilahnya adalah bacon. Ya, jadi bacon ini yang sering diambil oleh yang mengkonsumsinya. Karena kenapa? Lemaknya ini cukup banyak dan tipis. Jadi ini yang sering dipanggang bagian ini juga. Kalau dia tidak punya, dia mau beli ternak babi 1 ekor, tapi bagian ini aja saja yang dibelinya. Ini ada, ya. Kemudian di bagian paha atau kaki teman-teman, ya, ini dibagi 2. Nah, ini yang Bapak katakan tadi, yang bagian hem, dia bentuknya seperti hem, pemukul, ya, hammer. Ini yang dibagi 2. Yang pertama di bagian paha, ini yang paling banyak daging, bagian paha. Kemudian di bagian kaki belakang yang paling bawah. Jadi pada daging babi itu dibagi. Nanti ada gambarnya teman-teman, saya akan tunjukkan ke teman-teman bagiannya. Nah, kalau berdasarkan Amerika, menurut Amerika kan beda-beda ya. Tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, ini yang bagian bawah tadi, contohnya yang bagian hem ini atas, bagian hem bawah ini. Nah, di bagian potongan komersial di berbagai wilayah ini, salah satunya adalah Amerika Serikat. Ya. Ini kalau kita baca, Amerika Serikat ini adalah salah satu penentu breed di dunia sampai saat ini. Ya, jadi mau kita rubah pun jenis ternak babinya, mau babi lokal, babi yang didomestikasi, ini penentu breednya ini mereka. Karena mereka sudah ada yang namanya organisasi namanya stage. Jadi mereka penentu dari genetik ternak babi sehingga bisa dimasukkan pada branding itu, ya. Nah, pada Amerika Serikat teman-teman, potongan populer termasuk pork loin atau khas dalam yang bagian ini, ya, di bagian dalamnya. Kemudian pork belly bagian perut yang di sebelah sini. Kemudian pork shoulder, ya, bahu yang ini, ya, dia ada bagian bahunya. Pork leg, ya, paha babi di sini. Kemudian pork ribs, mereka juga suka di bagian sini bagiannya. Kemudian pork tenderloin bagian atas yang ini, yang foreback ini. Kemudian jaw pipi dari ternak babi di sini. Ya, itu berdasarkan dari mereka potongan. Ya. Nah, kemudian kalau berdasarkan Eropa, teman-teman, kalau negara Eropa beda lagi dengan Amerika. Kalau Eropa ini potongan karkas babi cenderung lebih bervariasi, lebih banyak teman-teman, lebih spesifik, tapi tergantung pada negara di bagian-bagian Eropanya. Kemudian ada beberapa contoh kalau di Eropa, ya, ada pork loin hampir sama ya dengan Amerika tadi.
kemudian ada pork belly, perut babi, kemudian mereka menyukai yang leher. Kalau tadi di Amerika dia tidak punya, dia hanya menggunakan jaw, pipinya. Sedangkan di Eropa menggunakan yang namanya neck, ada leher. Ya. Ada leher babi, padahal kalau kita lihat tidak ada. Nah, itu ada sebenarnya, dia lebih termasuk pada bagian potongan buat mereka. Nah, sedangkan di daerah kita atau di Asia, teman-teman, ini juga tergantung beberapa negara. Sebenarnya di Taiwan, di Asia ya, itu termasuk Cina, termasuk Thailand, termasuk Filipina. Ya, potongan kita lebih kompleks dan lebih sedikit karena di kita ya, terutama di Indonesia itu ya semua bagian termasuk. Ya. Nah, seharusnya ini adalah yang terlalu banyak ini akan harganya hampir sama semua. Baik itu paha dengan bagian otot depan, paha bagian depan harganya sama. Nah, kalau di luar negeri teman-teman harganya itu beda-beda. Terutama yang bagian loin. Ini bagian loin hampir sama dengan tanah sapi juga. Ya, bagian tenderloin ini yang paling mahal. Kemudian, nah ini yang perbedaan utama tadi teman-teman. Ya, kalau kita lihat potongan ini lebih banyak. Ya, nah perbedaan utamanya yang membedakan itu adalah yang pertama yang ini ukuran dan bentuk. Jadi semakin besar ukurannya dan bentuknya itu akan lebih mahal. Ya. Apalagi ya kalau dia ditambah dengan nama potongan, karena orang sering meledak itu adalah loin. Bagian loin, kenapa bagian loin? Karena empuk. Ya, karena otot yang ada di bagian loin itu jarang ada gerakan, ya kan? Jarang ada gerakan atau tergerak. Nah, kalau kita di Indonesia itu lebih suka yang bagian paha. Karena kenapa paha? Karena dagingnya lebih banyak. Nah, kalau dari segi keempukan, ya bagian paha itu lebih alot dibanding dengan bagian loin. Ya. Jadi itu yang menyebabkan ya perbedaan utama itu adalah ukuran dan bentuk, kemudian nama potongannya. Jadi kalau misalnya orang suka loin, ya ini juga akan beda. Ada yang tenderloin bagian bawahnya lagi ada, beda lagi harganya. Ada yang sirloin beda lagi harganya. Jadi itu yang Bapak sampaikan hari ini, yang bagian-bagian ini yang buat potongan komersial itu. Nah, kalau kita di Indonesia dari ujung kepala sampai ekor itu harganya sama, hitungannya tetap per kilo. Ya, kalau di luar sana ya potongannya saya minta loin, harganya segini. Ya, saya minta bagian hem, saya bagian mintanya bacong, harganya segini. Kalau di kita enggak, kenapa? Karena kita tidak punya yang namanya standarisasi. Walaupun ada organisasi yang namanya itu, mereka bukan mengurus itu. Seharusnya kalau seandainya ini diterapkan di kita di Indonesia, baik itu di ternak sapi, ternak babi, mudah-mudahan peternak kita itu akan lebih sejahtera. Mereka senang beternak. Ya, bahkan pada saat jualan pun, ya mereka juga akan kalau misalnya kita minta harganya segini, tapi mereka turunkan oleh si tengkulak. Nah, itu yang kasihan. Nah, dengan menerapkan potongan yang seperti ini akan bisa membantu sedikit mensejahterakan ya namanya masyarakat atau peternak. Nah, siapa yang melakukan itu, yang menerapkan potongan-potongan ini, baik itu di ternak babi, ternak sapi, itu adalah teman-teman selalu lulus nantinya. Ya, standar itu yang harus kita terapkan. Ya, nah, baik teman-teman, ini adalah kesimpulan dari materi kita untuk hari ini adalah potongan karkas itu punya harga. Ya, ketika kita mengetahui. Nah, yang membedakan potongan harga ini adalah ada 3 poin tadi, adalah ukuran dan bentuk, kemudian nama potongan dan penggunaannya seperti apa di kuliner. Karena kuliner juga yang menentukan juga harga. Semakin banyak bumbu yang digunakan pasti harga mahal. Ya, jadi seperti itu adik-adik untuk materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan kami atau saya persilakan.
Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada? Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Untuk persentase dari karkas babi ini berapa ya Pak? Kan kalau sampai ada standar biasanya gitu kan. Kalau babi seperti apa? Baik, terima kasih Daud atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan tadi Daud itu adalah seberapa banyak ya, berapa persen karkasnya. Kalau kita lihat pada sapi itu ada sekitar 40 sampai 50%. Itu tergantung pada kerangka ya. Kalau kerangkanya besar maka karkasnya semakin kecil. Kalau kerangka kecil karkasnya semakin besar. Itu kalau pada sapi. Kalau pada ternak babi karkasnya itu hanya sekitar 60 sampai 70%. Karena kenapa? Ya, karena kenapa? Itu kulit, kalau pada sapi kulit termasuk non karkas ya. Nah, kalau pada babi nggak ada kulit, hanya dikerok aja bulunya. Itu yang membedakan juga. Kemudian kerangkanya, ya, itu berat kerangkanya itu sangat ringan. Jadi itu yang menyebabkan sekitar 60 sampai 70%. Jadi kalau misalnya bobotnya ternak babi 100, maka karkasnya 60 kilo. Ya, cukup besar sebenarnya untuk menghasilkan satu ekor babi untuk menghasilkan karkas 60%. Seperti itu. Cukup terjawab? Oke, ada lagi yang ingin bertanya terkait potongan-potongan atau bagian-bagian? Sudah, kalau memang sudah tidak ada, cukup jelas? Jelas ya? Oke, baik ya. Jadi kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ya, jadi minggu depan kita belajar lagi terkait tentang standarisasi, ya, standarisasi potongan-potongan. Karena tadi pertanyaan teman tadi menyatakan ada nggak grade-grade kalau pada daging babi? Pasti ada, ya. Nah, untuk tugasnya, Bapak juga ada memberikan tugas individu, nanti tolong dikerjakan, ya. Dan ini akan kita kumpulkan minggu depan, di mana ya adik-adik akan mereview satu jurnal, ya, jurnal internasional yang membahas tentang potongan. Ya. Nah, hasil review itu nanti teman-teman kita bandingkan atau kalian bandingkan dengan yang potongan komersial secara umum. Nah, setelah kita bandingkan dan kalian review, kemudian diserahkan pada minggu depan, pada pertemuan minggu depan. Apakah sudah cukup jelas pertanyaannya, tugasnya? Ya, silakan. Kalau jurnalnya ada batasan. Oh iya, mohon maaf ya. Jadi informasi tambahan, jurnalnya itu adalah 10 tahun terakhir. Jadi kalau 2025 sekarang, maka jurnal yang diambil adalah terakhir 2015. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Cukup. Oke, baik ya. Saya rasa demikian teman-teman untuk pertemuan kita pada pertemuan hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi, sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih teman-teman.